Halo kawan Puan, kembali lagi di Her Story, wadah informasi dan edukasi perempuan. Tadi kita membahas mengenai pemulihan korban kekerasan seksual dan hukum yang belum memadai. Kemudian Komnas Perempuan sebagai lembaga HAM dan juga role model, sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan Komnas Perempuan untuk pemulihan korban kekerasan seksual? Ya, Komnas Perempuan pada saat ini fokus kepada reformasi hukum dan kebijakan. Jadi, Komnas Perempuan mendorong agar hak atas pemulihan ini masuk ke dalam sistem hukum, dalam hal ini substansi peraturan perundang-undangan. Komnas Perempuan mendorong sistem pemulihan ini masuk ke dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Sedangkan untuk tatanan struktur atau para penegak hukum, Komnas Perempuan mendorong apa yang disebut dengan SPPT PKKTP, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, di mana seluruh aparat penegak hukum itu kita ikat dengan MOU dengan lembaga-lembaga pengada layanan. Sehingga walaupun belum ada peraturan yang memerintahkan sistem peradilan pidana untuk berkoordinasi dengan lembaga layanan, melalui MOU ini sudah mulai dilakukan. Dan yang ketiga adalah kita terus melakukan peningkatan kapasitas terhadap para pemangku kepentingan berkaitan dengan sistem layanan ini. Baik, sudah cukup banyak ya yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, baik mendorong pemerintah dan melakukan peningkatan kapasitas. Sekarang pesan Ibu untuk masyarakat, terutama masyarakat yang masih menganut perspektif victim blaming atau menyalahkan korban kekerasan seksual. Boleh disampaikan Bu pesannya? Iya, pertama, jika terjadi kekerasan seksual, yang harus diingat dan yang harus dicatat, itu bukan kesalahan korban. Yang salah adalah pelaku dan sistem sosial kita yang memberikan keistimewaan terhadap laki-laki untuk lebih dominan. Kedua, bantulah korban untuk pulih. Salah satunya adalah dengan tidak mempersalahkan, kemudian memberikan penguatan untuk mengakses keadilan, dalam hal ini proses hukum. Dan yang ketiga, lakukan pendidikan terhadap anak-anak, terhadap generasi muda, bahwa melakukan kekerasan terhadap perempuan itu tidak keren. Bahwa melakukan kekerasan terhadap yang lebih lemah itu adalah perbuatan tercela. Selanjutnya, untuk anak-anak perempuan, kita didik bahwa mereka memiliki hak untuk menolak setiap bentuk ucapan maupun sentuhan yang tidak mereka inginkan, dan mereka harus menyampaikan jika ada yang tidak mereka sukai ke orang yang mereka percaya. Itu hal-hal yang bisa langsung kita lakukan. Jangan lagi mempersalahkan korban, tapi dengarkan dan bantu korban untuk mengakses keadilan, kebenaran, dan pemulihan. Baik, sebenarnya seru sekali ya perbincangan kali ini, dan saya sebenarnya masih punya banyak pertanyaan. Tapi berhubung waktu kita terbatas, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Aminatardi yang sudah bersedia hadir bersama kita dan membahas tentang hukum dan penanganan korban kekerasan seksual. Yang tadi saya tangkap adalah jangan lupa berikan pendidikan kepada anak-anak kita untuk tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan dan berhenti menyalahkan korban. Baik, saya Siti Hodijah, undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Her Story. Perempuan bersuara, perempuan berdaya.